dari KKR, kebahagiaan sejati di tengah gelombang kehidupan. Nah, kita akan mempelajari malam ini adalah Akuni Celebration dengan huruf T, huruf yang ke-8. T. Kita sudah pelajari dari C as choice atau pilihan, E sebagai exercise atau gerak badan, L sebagai liquid atau cairan, E sebagai environment dan kita fokuskan mengenai sunshine, dan B sebagai belief atau kepercayaan, dan R sebagai rest atau istirahat, dan A sebagai air atau udara bersih, dan T adalah sebagai temperance atau pertarakan. Pertanyaan sekarang, apakah definisi daripada pertarakan? Pertarakan menurut Patriarchs and Prophets katakan adalah mengajarkan kita supaya menjauhkan diri seluruhnya dari segala sesuatu yang membahayakan. Segala sesuatu yang membahayakan? No, ya. Dan menggunakan dengan bijaksana segala apa yang menyehatkan. Oleh sebab itu pertarakan sejati mempunyai dua definisi. Pertama sekali, pantang terhadap sesuatu yang merusak tubuh kita, yang akan membuat kita punya tubuh jadi sakit. Kemudian kedua, yang bagus pun, tapi harus secukupnya. Jangan terlebih-lebih, jangan terlalu banyak, jangan terlalu sedikit. Ya, itu yang terkait. Nah, kita akan bicarakan sedikit mengenai rokok dan juga mengenai alkohol, sebab ini adalah dua legal drugs, ya. Jadi obat-obatan yang dipromosikan, diadvertensikan. Jadi kita akan bicarakan mengenai ini. Ya. Malam hari ini kita akan bicarakan mengenai rokok. Kenapa kita bicarakan mengenai rokok? Sebab pernah dilakukan survei di high school, di mana mereka lihat bahwa orang yang merokok ini kemungkinan untuk mencoba obat terlarang, marijuana, kokain, alkohol, peminum berat ini adalah jauh lebih tinggi dibandingkan orang yang tidak merokok. Orang yang tidak merokok agak kurang untuk melakukan meminum barang-barang yang tidak baik seperti alkohol dan rokok. Oleh sebab itu, karena ini terlalu banyak dari perokok lebih suka untuk mencoba obat-obat terlarang ini, maka disebabkan oleh itu disebutlah alkohol adalah sebagai gateway drug. Jadi kalau orang perokok adalah sebagai gateway drug. Jadi kalau orang itu merokok, kemungkinan dia untuk mencoba obat-obat terlarang itu sangat tinggi. Itu disebutkan gateway drug. Nah, apakah isi rokok? Kalau kita lihat isi dari rokok lebih dari 800 zat kimia dan kemudian kita lihat 69-nya termasuk karsinogenik. Artinya kalau kita usapkan ke kulit, maka kulit kita itu akan menjadi kanker, ya. Itu karsinogenik. Dan termasuk juga nitrosamin, polynuclear aromatic hydrocarbons dan sebagainya. Kemudian 300 adalah racun. Apakah itu termasuk racun nikotin, arsenik, radon, cyanide, phenol, DDT, asbestos, benzin, carbon monoxide, formaldehyde. Kalau kita masuk satu persatu, sampai besok pun kita nggak selesai. Ya, jadi kita akan bicarakan saja zat kimia yang paling membahayakan di dalam rokok, yaitu 3 perkara. Kita akan bicara mengenai nikotin, kita akan bicara mengenai tar, kita akan bicara mengenai carbon monoxide. Nah, bagaimana dengan nikotin dan carbon monoxide? Itu sama seperti orang ada isi itu pistol yang penuh dengan peluru, ya, masuk taruh ke badan kita, ready untuk matikan kita. Itulah bahayanya daripada nikotin dan carbon monoxide. Kita tahu bahwa nikotin adalah satu stimulan, perangsang. Jadi dia merangsang jantung untuk memompa dengan lebih cepat, denyutan jantung lebih cepat. Jadi dia melepaskan katekolamin yang menaikkan tekanan darah, denyutan jantung dan kebutuhan akan oksigen. Kemudian kita lihat juga dia akan mempengaruhi atau menstimulir susunan syaraf. Mana susunan syaraf adalah dia akan mengikat central nicotinic-cholinergic receptors dalam waktu 7 seconds. Maka ini akan mengaktifkan neurohormonal pathway, melepaskan hormon dan neurotransmitter. Orang itu sudah merasa enak. Makanya kalau orang itu mau merokok, nggak bisa berpikir, mau merokok dulu sebentar. 7 sekon saja dia merasa enak, tapi mempunyai side effect. Ya, enak tapi tidak mempunyai side effect. Nah, sekarang apa side effect daripada nikotin? Kalau kita lihat ini adalah satu sel, lapisan sel dari pembuluh darah. Jadi ini darah, di sini ini adalah lapisan sel dari pembuluh darah. What happens kalau umpamanya kita orang itu menyerap nikotin, maka ini akibatnya adalah ini dia punya egg cell, ya ini kan satu sel, ya. Jadi jointsnya ini seperti ditendang. Kalau ditendang begini, maka terus kemudian dideposit lemak-lemak. Jadi ini mulai deposit lemak, jadi mulai kaku pembuluh darahnya. Nah, kemudian pertama sekali kita lihat bahwa pembuluh darah itu mulai kaku. Jadi kita lihat di sini sudah tidak elastis lagi. Dan kemudian kalau dia sudah mulai kaku, kemudian akhirnya dia menumpuk, dia tutup, lemaknya tutup.
ya setengah. Dan kalau mau kita potong secara longitudinal, maka kita lihat bahwa ini plak-plak dari atherosclerosis itu seperti pipa yang berkah. Ini semua. Jadi kalau dia tertutup begini, maka tidak akan ada lagi aliran darah kepada organ yang di ujungnya, sehingga organ itu tidak bisa bekerja dan organ itu akan mati. Jadi organ itu akan menyebabkan tekanan darah yang menyebabkan orang itu heart attack ataupun stroke. Nah sekarang kita lihat, kalau dia nyepit, kan itu pembuluh darah itu harus dipompa dengan keras supaya dia bisa lewat penyepitan itu. Makanya timbul hypertension, tekanan darah tinggi. Itu sebabnya orang perokok banyak sekali tekanan darah tinggi. Dan kemudian kita lihat lagi bahwa perokok itu sering mendapatkan aneurism. Aneurism seperti kantong, ya, kantong begini, sehingga akhirnya dia bisa meledak sehingga orang itu bisa meninggal dunia karena pecah dia punya pembuluh darah. Dan kemudian kita bisa lihat bukan saja pembuluh darah besar, tapi pembuluh darah kecil. Itu seperti kaki ini, ya. Jari-jari kaki ini kalau kita seperti ikat dengan karet, bagaimana rasanya? Itu pengaliran darah itu tersumbat, tidak bisa jalan lancar. Maka akhirnya di sini akan mati. Maka ini disebutkan the Raynaud's disease. Sering bisa disuruh potong, ya, karena sudah membusuk. Kemudian ada yang dikatakan Buerger's disease. Jadi sering perokok ini Buerger's disease perlu amputasi karena membusuk, ya. Jadi kadang-kadang kalau umpamanya pembuluh darahnya itu sempit, tergantung. Kalau dia kena di jantung, yaitu di pembuluh darah orang yang memberikan makanan kepada jantung, orang itu tidak bisa memompah jantungnya. Jadi heart attack, orang itu akan mati karena heart attack. Kalau kena di kepala, di brain, ya, ini brain, maka orang itu akan mendapat brain attack, katakan, yaitu stroke, ya. Jadi inilah orang yang biasanya sakit, ya, kena heart attack itu rasanya sakit sekali, seperti kayak ditendang sama kuda, ya, begitu sakitnya karena menyempit dan tidak bisa lagi bekerja. Nah, kalau kena di stroke, kena di otak, bisa dalam bentuk dia tersumbat. Kalau dia tersumbat, maka ini blokir saja. Jadi orang itu misalnya lagi makan gini, dia mau ambil sup, nggak bisa ambil sup. Ya. Jadi dia tidak mati dulu, dia tidak unconscious dulu, tapi dia hanya terus nggak bisa bergerak, terpotong. Kalau kena di sebelah kiri, ya, maka kanannya lah yang paralyzed. Kalau kena di sebelah kanan, maka kirinya yang paralyzed. Tetapi kalau pembuluh darahnya burst, pembuluh darahnya pecah, ya, maka ini ada yang dikatakan rupture, ya, sehingga darahnya itu kemana-mana. Nah, orang itu adalah major stroke. Dia akan dulu pingsan dulu, kemudian waktu dia bangun, dia tidak bisa menggerakkan kaki, tangannya, sebelah aja, tergantung kemana yang kena. Nah, itulah bahaya daripada obstruksi atau atherosclerosis. Nah, kemudian yang kedua yang saya katakan adalah tear. Tear ini kalau kita dikumpulkan, ini adalah seperti 1 tahun kumpulan tear orang yang merokok, ya. Jadi kayak gini, kayak aspal, ya, hitam. Jadi kalau kena ke kita punya kulit akan menyebabkan cancer. Nah, tear ini adalah yang disebut dengan carcinogenic. Jadi merokok yang dapat menyebabkan kanker. Nah, kalau kita lihat kanker ini bukan main di mana-mana, ya. Heran sekali. Orang yang merokok mendapat kanker bukan saja di paru-paru, tapi di trachea, juga di bronchus 90%, begitu juga di kotak suara, larynx, dan juga di rongga mulut, bibir, lidah, mulut, pharynx, esophagus, pankreas. Lalu kita bilang, kok pankreas di sini orang merokok, kok pankreas dapat kanker? Karena pankreas is a highly vascularized organ. Jadi banyak sekali pembuluh darah di pankreas, sehingga tearnya itu pun mengalir lewat dari pembuluh darah itu, dan sehingga kemungkinan untuk dapat cancer of the pancreas is very high, ya. Jadi kemudian kita lihat juga di sini kandung kemih. Bagaimana ini kandung kemih? Orang merokok di sini, kok di sini yang dapat cancer? Lagi-lagi karena ini tear, dia akan terus kena di kandung kemih. Karena kita kan tidak pis-pis terus lalu masuk ke kamar mandi, kan kita tahan pisnya. Nah, karena kita tahan pisnya, lebih lama dia kontak dengan dinding daripada kandung kemih, lebih lama kemungkinan untuk terjadi cancer of the kandung kemih. Jadi biarpun tidak, bukan mulut saja, tapi di kandung kemih juga kena kanker. Dan kemudian ada kena ginjal dan lambung dan cervix. Nah, kita lihat juga mengenai carbon monoxide. Carbon monoxide ini mempercepat pembentukan atherosclerosis, menaikkan perlengketan daripada trombosit, dan dengan mengentalnya darah, maka lebih mudah terjadi pembekuan darah, lebih mudah terjadi penyumbatan daripada pembuluh darah. Nah, kita lihat bila mana hemoglobin dalam sel darah merah mengikat carbon monoxide, maka kemungkinan untuk hemoglobin mengikat oksigen berkurang. Nggak ada tangan lagi,
Jadi karena kurang oksigen, maka akibatnya semua jaringan tubuh kita akan kekurangan sel oksigen. Nah, kalau karena kekurangan sel oksigen, maka termasuk sel-sel kekebalan, sehingga sel-sel kekebalan kita nggak kuat. Makanya orang yang merokok itu lebih sering dapat pilek, influenza, karena kekebalan selnya berkurang, tidak mempunyai kekuatan. Nah, kemudian timbullah berbagai problem sebab kesehatan dari influenza sampai ke cancer. Kemudian kalau orang merokok, maka dia akan dapat emphysema. Jadi kalau dia bisa tarik nafas, tapi untuk keluarkan nafas nggak bisa, sesak nafasnya. Kenapa sesak nafasnya? Karena elastisitas dari paru-parunya itu hilang. Ini kalau kita lihat adalah normal bentuk paru-paru. Tapi orang yang merokok, inilah bentuk paru-parunya. Dia ada flaps. Jadi gelembung ini dia nggak bisa kempeskan ini. Jadi dia bisa tarik nafas, tapi untuk mengeluarkan nafas untuk kempeskan ini nggak bisa. Jadi dia jadi sesak. Nah, itulah sebabnya orang kalau dengan spirometer diukur, ternyata bahwa dia punya volume untuk mengeluarkan nafasnya itu jauh berkurang, ya. Kemudian satu lagi perkara, kalau kita merokok, maka kita kelihatan jadi lebih lekas tua, keriput, copot, ya, keriput karena adanya formaldehyde. Jadi misalnya ini perokok, kalau saya sekarang sudah 66 tahun, kalau saya merokok, amoy, saya udah kayak umur 88 tahun. Karena 20 tahun lebih tua, keriput sekali sini semua. Jadi apalagi wanita nggak suka keriput. Wanita suka pakai facelift berapa kali sampai supaya operasi supaya dia tetap kencang. Ya tidak ini ya. Jadi kalau mau bagus ya jangan merokok supaya jangan lekas keriput ya. Kemudian kita lihat di sini dalam sistem kekebalan ya. Dia memperbanyak sel darah putih dan juga dia merubah keseimbangan daripada T-cells, yaitu sel-sel yang sebagai tentara daripada satu negara, tentara daripada badan kita. Dan dia mengurangi natural killer cells. Natural killer cells adalah subset dari sel darah putih yang kalau dilihat ada kanker, sel kanker, itu lari ke sana dan dia makan itu sel kanker. Nah, Anda lihat tadi bagaimana kalau merokok itu dapat dapat cancer di mana-mana. Bukan saja di paru-paru, dari rongga mulut dan sampai ke juga cervix. Nah, sudah kemungkinan untuk dapat sel cancer lebih banyak. Tambah lagi dia punya natural killer cells diperlemah. Jadi akhirnya nggak bisa makan sel-sel kanker. Makanya merajalela kanker di badan daripada perokok. Kemudian kita lihat pada wanita menurunkan sel Langerhans. Jadi ini untuk menjaga keutuhan. Kalau kita lihat sel Langerhans ada di sini. Dan ini sel Langerhans ini menyebabkan orang itu bisa menjaga pintu daripada rahim. Jadi kalau itu sudah dirubah dia punya daya tahan tubuh, maka akibatnya dapat cancer of the cervix. Kemudian kita lihat bagaimana kemandulan terjadi pada wanita dan pria yang merokok. Kenapa wanita lebih mandul? Karena kalau dia perokok itu menurunkan kesuburan sebanyak 25% dibandingkan yang tidak merokok. Nah, kemudian menopause-nya bisa 1 sampai 1,7 tahun lebih cepat daripada orang yang tidak merokok. Nah, kalau sudah menopause kan tidak mungkin mempunyai anak. Ya. Kemudian mungkin adanya premenstrual syndrome dengan perdarahan vagina yang tidak teratur sampai begitu banyak kanker perdarahan sehingga OB/GYN harus mengadakan hysterectomy. Dan kalau ada hysterectomy, Anda tentu tidak akan mempunyai anak. Ya. Nah, kemudian pada pria, bagaimana kemampuan pada pria? Kalau merokok itu spermnya, jumlah spermnya itu akan berkurang, menurun, dan kemudian meninggikan frekuensi pembentukan sperma yang abnormal. Kita mau sperma yang normal, bukan yang abnormal, tapi ini abnormal lebih banyak dibentuk kalau orang itu merokok. Terus menurunkan mobilitas sperma. Biasanya sperma itu dia ada ekor ini dan dia akan swim, ya, dia akan berenang masuk ke uterus daripada istrinya. Nah, kalau pada orang perokok dia nggak bisa swim, dia tidak bisa berenang, dia akan berputar-putar begini. Jadi kalau berputar-putar begini, bagaimana bisa bertemu dengan ovum? Jadi tidak mungkin akan terjadi pembuahan. Kemudian di situ kegagalan erection dan disfungsi karena adanya atherosclerosis yang menghambat aliran darah. Jadi siapa yang bilang merokok itu adalah macam? Bohong. Enggak betul. Itu hipertensi itu enggak betul. Tidak pernah ada hipertensi ditujukan bahwa orang perokok dihubungkan dengan oksigen tank. Ya, mereka selalu tidak memberikan yang sebenarnya. Makanya kita perlu memberikan penanganan yang secukupnya supaya mereka bisa mengerti bahwa rokok is not macho, ya, bukanlah kejahatan. Kemudian ada yang kita katakan dari second hand smoke. Second hand smoke ini kalau Anda lihat bagaimana ini kan asap, ya, dia
jadi masuk mainstream, masuk ke dalam sini. Tapi di sampingnya kan ada side stream. Jadi itulah sebabnya orang yang berdiri di sekitar orang yang merokok juga akan mendapat dampak-dampak yang negatif ya. Itu disebutkan dengan ETS atau Avoidable Tobacco Smoke ya. 3.000 orang dewasa yang tidak merokok meninggal karena kanker paru-paru setiap hari, dan diperkirakan 35.000 sampai 40.000 kematian karena penyakit jantung. Kenapa? Sebab nikotinnya juga terdapat dari udara, dari side stream ya. Nah, bayi-bayi, bagaimana dengan bayi ya? Kalau ibu itu merokok dan dia swallow, dia hamil, maka itu akan menyebabkan satu batang rokok aja. Satu batang rokok akan menyebabkan fetal heart rate, denyutan jantung itu akan naik selama 90 menit, mengakibatkan fetal tuberculosis. Sebab bayi itu sudah megap, loh, saya nggak dapat oksigen, dia coba untuk berdenyut supaya dapat oksigen. Hanya satu rokok saja menyebabkan ini. Makanya kita lihat di sini bahwa tobacco chemicals itu akan masuk bukan saja melalui paru tapi juga akan melewat ke janin, ya, melalui plasenta, dan anak bayi yang dikandungnya juga akan menderita. Kemudian kita lihat di sini biasanya babies yang lahir daripada ibu-ibu yang merokok biasanya itu adalah 200 gram lebih sekecil daripada. Jadi kalau itu baby waktu lahir kan kita periksa, biasanya dokter atau perawat akan menggunakan periksa dia punya kepala, circumference dan dia punya panjang, semua itu akan lebih pendek. Nah, itulah sebabnya kita katakan bahwa tidak boleh merokok kalau Anda adalah suami atau Anda baby mother atau Anda hamil ya. Nah, kemudian 70% dari kebakaran